ayat muhkam bahwasanya Allah di atas banyak sekali ya. Allah di atas banyak sekali. Ar-Rahman al-Arsy istawa, banyak sekali. Kalau mereka datang dalam satu ayat, misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ini ayat ini satu mereka pegang untuk mentakwil seluruh ayat yang muhkam. Amintum man fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadi, Allah di atas, kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas. Ya. Ilais adul kalimut thayyib, Allah kata-kata yang baik naik kepada Allah. Ya. Ya'rujul malaikatu warruhu ilaih, malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Allah di atas. Kemudian mereka ngambil satu ayat mutasyabihat, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ini ayat mutasyabihat diambil untuk membongkar semua ayat muhkamat. Jadi ini cara pendalilan yang keliru. Seharusnya yang mutasyabihat, yang tidak bisa dipahami dengan baik, dikembalikan kepada yang jelas. Dikembalikan kepada ayat-ayat yang jelas, ya. Wa ahsanu minka lam tarakatu aynun wa atyabu minka lam talidhin nisa'u. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan hadis. Yang betul bagaimana Ahlus sunnah wal jamaah itu memahami Al-Quran dan hadis itu menggunakan akal. Wahabi tidak menggunakan akal. Mengapa begitu? Ini Wahabi. Wahabi ketika dialog, saya pernah dialog dengan Wahabi di Surabaya sama di Malaysia. Saya bilang ayat yang muhkamat menurut Ahlus sunnah wal jamaah adalah ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat laisa kamitslihi syai'. Lalu kata Wahabi, ayat yang muhkamat istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya tanya pada dia, mengapa istawa muhkamat? Kata dia, karena di dalam Al-Qur'an disebut 6 kali. Saya kejar dia, apa dasarnya kalau disebut 6 kali lalu muhkamat? Lalu dia terdiam. Kalau kami Ahlus sunnah wal jamaah, ayat yang muhkamat yang jelas maknanya ayat tadi surat Al-Ikhlas. Mengapa surat Al-Ikhlas? Karena sabab nuzulnya ayat itu turunnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang musyrik dan orang Yahudi kepada baginda Rasulullah SAW yang bertanya tentang sifat-sifat Tuhan. Orang musyrik dan orang Yahudi bertanya tentang sifat-sifat Allah, lalu turun surat Al-Ikhlas. Karenanya surat Al-Ikhlas keutamaannya sepertiga Al-Quran. Orang baca surat Al-Ikhlas pahalanya seakan-akan membaca sepertiga. Kalau membaca 3 kali seakan-akan hatam Quran. Ini surat Al-Ikhlas. Karenanya di dalam hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim diungkapkan surat Al-Ikhlas itu adalah sifatur Rahman. Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan ayat Al-Quran kalau bertentangan dengan kesimpulan surat Al-Ikhlas maka harus dijauhi. Mengapa? Karena ini yang menjadi ayat muhkamat. Saya bilang begitu. Lalu kata Wahabi, itu karena istawa 6 kali. Gak ada seperti itu. Kalau alasannya banyak-banyakan, istawa memang 6 kali. Tetapi ayat Al-Quran yang membicarakan tentang akal di dalam Al-Quran dihitung ada sekitar 36 kali. Perintah Al-Quran agar kita pakai akal justru 36 kali. Nah, kalau kita gak pakai akal berarti kita meninggalkan perintah 36 ayat Al-Quran. Jadi begitu. Wahabi itu ya gak ngerti itu. Gak ngerti. Coba kalau ada Wahabi tanyakan, akidah mana Ahlus sunnah gak punya dalil ayat Al-Quran hadis? Mana? Tanyakan. Pasti mereka gak mau. Sifat 20 atau sifat 20 sifat jaiz itu Al-Quran hadis dalilnya. Cuma Wahabi gak tahu. Mengapa? Ya karena mereka gak pakai akal. Kalau Ahlus sunnah ini pakai akal, karenanya tahu itu. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Kita berakal ya. Jadi
Jadi begini, kata Imam Al-Ghazali ya, kata Imam Al-Ghazali dalam memadukan antara akal, antara dalil syariah Al-Quran dan hadis dengan akal, itu ada 3 kelompok. Siapa? Yang pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini hanya pakai akal, tetapi Al-Quran hadis itu ditaruh di belakang. Ini Mu'tazilah. Kemudian ada kelompok Mujassimah macam Wahabi, pakai Al-Quran hadis tetapi tidak menggunakan akal. Nah, kedua-duanya sama-sama tersesat. Maka bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah pakai Al-Quran hadis juga menggunakan akal. Karenanya, maka bagaimana? Karenanya ya, karena orang Wahabi ini tidak menggunakan akal, hanya pakai Al-Quran hadis, orang Wahabi ini bagaikan orang yang mencari kayu di malam hari, gelap gulita. Mereka bisa melihat orang Wahabi ini bagaikan orang yang berjalan di siang hari, tetapi mereka gak bisa melihat, buta. Akhirnya bagaimana? Gak bisa membedakan mana siang, mana malam, mana kayu, mana ular, gak bisa. Sedangkan orang Mu'tazilah itu bagaikan orang yang bisa melihat, tetapi dia mencari kayu di malam hari yang gelap gulita, gak bisa menggunakan mana kayu, mana ular. Ahlus sunnah wal jamaah bagaikan orang, karena Al-Quran dipakai, hadis dipakai, akal dipakai, bagaikan orang yang berjalan di siang hari, pandangannya terang. Takbir. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada perumpamaannya memang. Mereka ini ya ibaratnya berjalan di siang hari tapi buta. Jadi kalau akalnya Mu'tazilah ini terlalu dipakai, jadi rusak. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bagus, karena dipakai tapi diukur dengan standar Al-Quran hadis. Kalau Wahabi masih orisinil, nggak pernah dipakai sama sekali.